Hi guys, welcome to Stat Talks, Medical World Made Fun. Hai guys, jadi di video kali ini kita lagi bertamu ke studio Dokter Pendaki. Yeay. Jadi kita udah bareng sama Dokter Rainer. Nah, coba Dokter Rainer bisa memperkenalkan dirinya dulu. Halo semua sobat Stat Talks, nama saya Dr. Rainer, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, juga mendirikan platform Dokter Pendaki buat mereka yang senang outdoor medicine. Boleh di follow, subscribe juga. Nah, di video ini kita mau melakukan react video seperti video-video kita sebelumnya, tapi yang beda, filmnya kita akan membahas sesuatu yang lebih adventurous gitu kan, Mantap. sesuai tamu kita. Iya nih, jadi kita hari ini mau bahas film 5CM. Jadi buat kalian yang belum tahu, mungkin 5CM ini adalah film dari tahun 2012 yang menceritakan tentang 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru karena mereka bosan dengan rutinitas kehidupan mereka di Jakarta, kayak gitu ya. Jadi hari ini kita mau react karena ada beberapa adegan yang kayaknya cocok nih buat di react sama kita bareng sama dokter Sama pendaki. expertnya. Nah, buat kalian yang suka mendaki bisa banget untuk disimak nih. Oke, kita langsung aja ke videonya. Arya mana? Sudah temennya gimana? Nanggu. Hah? Gawat, dia kedinginan hebat. Jarum, badan gua ketusuk jarum. Gua kuat lagi. Ayo blok, semuanya blok aja. Gua kuat lagi. Ya, masa. Ya, gila ya. Sama jangan ya. Sama. Ayo, jalan lagi. Oke. Ya, jadi ini ceritanya si salah satu anggotanya ini kedinginan gitu. Kasus kedinginan ini bisa kita sebut di kedokteran sebagai hipotermia ya, hipotermia saat sedang mendaki. Nah, coba kita sekarang tanya nih ke dokter Rainer. Dok, gimana sih kasus hipotermia saat sedang mendaki? Oke, ya jadi kalau dari si Ariel ini, dia kan tadi mengeluh katanya dia gemeteran, kemudian seperti ditusuk-tusuk jarum, terus kemudian dari penampakan fisiknya atau dari kita itu pemeriksaan fisik ya, orangnya memang gemetar gitu ya. Itu salah satu gejala hipotermia. Nah, hipotermia itu ada derajat-derajatnya juga, ada ringan, sedang, berat. Kalau dari ini terlihat masih sadar baik ya, dia gak lama udah, ayo jalan lagi ya, masih bisa nyambung ngomongnya, ya itu masih ringan. Itu kalau dari secara subjektif ya. Kalau dari mau diperiksa ya dari pakai termometer. Kan normal suhu tubuh kita kan sekitar 37 ya. Nah itu kalau sudah 32 sampai 35 itu udah masuk yang ringan. Tapi jangan disepelekan juga. Jadi hipotermia kalau jadi berat bisa mengancam nyawa bahkan. Salah satu penyebab kematian paling tinggi waktu kita pendakian itu hipotermia. Kok penanganannya apakah benar harus dipeluk atau Bersama-sama. bersama-sama Oke, gimana nih? ya jadi cara seperti tadi ya oke aja sih. Tapi kalau misalnya idealnya ya, pertama itu ada step-stepnya tertentu. Pertama paling sederhana adalah siapkan shelter atau tempat perlindungan atau tempat kita pindahkan ke tempat yang hangat untuk pasien, untuk penderitanya. Kemudian lihat pakaiannya, ada yang basah nggak? Kalau ada yang basah, buka, keringkan. Kemudian yang ketiga ya hangatkan, tutup dengan selimut. Atau kalau nggak ada pakai emergency blanket ya. Atau ya bisa juga ditambah dengan jaket yang rekan-rekan lain yang punya. Jangan lupa juga beri makanan yang berkalori tinggi sama beri cairan. Ya hipotermia juga kaitannya dengan dehidrasi. Oke, mantap. Kita lanjut ke adegan berikutnya. Ya bangun ya. Ya bangun ya. Ya bangun dulu. Ya bangun ya. Dud.
Jadi tadi ada si Ian atau yang diperankan oleh Igor Saikoji tadi kan nggak sadar tuh. Nah, sebenarnya kalau di Sama Mendaki nih, biasanya tuh kasus nggak sadar itu gimana kita menangannya? Kalau kita di wilderness atau outdoor medicine juga waktu kita nerima pasien atau penderita nggak sadar, waktu di jalan atau di manapun yang bukan di rumah sakit, pertama pasti call for help ya, call for help. Kemudian kalau Anda punya kompetensi untuk melakukan basic life support atau bahkan advanced trauma life support ya bisa dikerjakan. Kalau misalnya Anda dapat kayak gini, pasti pertama cek kesadaran dulu, pasiennya sadar apa enggak. Cara pemeriksaannya dari mulai dia pas panggil dulu, yang usah panggil sederhana dulu. Saikoji. Kalau Saikojinya nyanyi siang malam aku selalu itu berarti sadar dia. Kemudian kalau Mas alert verbal nggak respon, bisa cek di pain. Ya, penderitanya respon nggak terhadap nyeri, bisa dicek di pangkal kuku, sternal ini tekan ya, sama di supraorbital. Jadi mereka yang sekuat apapun orangnya, kalau dilakukan rangsang nyeri di situ pasti akan respon kalau dia sadar. Kalau semua itu sudah lewat ya dia akan responsif. Setelah itu yang paling mengancam nyawa adalah airway, jalan nafas. Makanya si Freddy Nuril itu kan langsung ada posisi seperti look, listen, and feel ya, sekilas sih. Jadi dilihat ada masih napas nggak ini si Saikoji ini. Kemudian sekalian didengarkan ada suara napas nggak, kemudian dirasakan juga ada napasnya nggak. Kalau ada suara napasnya benar nggak ini, atau ada suara napas tambahan apa enggak gitu. Karena ini ceritanya dia ketimpa batu ya, di kepala lagi kan ada darahnya ya, ada darahnya di kepalanya. Jangan lupa juga curiga trauma servikal, leher ya. Kalau lehernya patah, lehernya cedera, spinal cord injury, ya napas dia. Jadi jangan menambah cedera dengan memiring-miringkan atau mendangangkan lehernya. Ini sudah ada Kevin ya. Ini kalau rekan-rekan lihat nonton YouTube Dokter Pendaki, si Kevin ini ada deh. Jadi Kevin ini punya di dalam ruas tulang belakangnya, apalagi di lehernya itu ada sarafnya di dalam situ, saraf yang mengatur otot gerak-gerak nafas. Kalau lehernya patah si Kevin ini karena kena batu di depan, keangkat kepalanya, ya si Saikoji tadi bisa langsung melayang nyawanya. Makanya ini harus diatur, si spine control, dijaga, pegang pundaknya, kemudian forearm kita atau lengan bawah itu menjaga supaya dia stabil. Memang seperti itu. Oke, thank you Kevin. Yang agak aneh sih ya cara melakukan CPR ya. Kalau misalnya unresponsive, nggak napas, nggak ada denyut nadinya ya, memang kita lakukan CPR ya. Tapi ada caranya 30/2 ya, 30 kemudian tambah 2 napas bantuan. Tadi kan kayak berapa kali doang? Iya, cuma berapa kali langsung ya, mungkin di cut sih sama durasinya sutradara kali ya. Mungkin sebenarnya maksudnya 30/2. Kemudian kita nggak buru-buru menegaskan kalau penderitanya itu udah pulang ke rahmatullah ya. Iya benar. Jadi kalau kayak seperti ini yang sebaiknya dilakukan adalah pertama kita khawatir boleh tapi panik jangan. Kedua kita kan punya banyak personel ya. Jadi itu bisa dilakukan secara simultan. Airway, breathing, circulation-nya. Jadi boleh sekalian diangkat kakinya, ada yang memberi napas tambahan, ada yang jaga sistem kontrol, ada yang memberi pompa jantung ya. Ada yang satu call for help ya, cari bantuan. Gitu. Nangis. Mana Udah, ya? Mas. Ini. Siapa lagi? Tengah-tengah. Ya, ini namanya. Dua, Lagi. 6,
Kok nggak apa-apa gitu, Jadi ini tadi mau ngecek kesadaran ya. Iya. Ya, jadi emang sering ya kalau di film-film itu ceknya kayak ini berapa. Sebenarnya itu bener nggak sih? Kayak cuma tanya-tanya angka gitu. Sebenarnya paling gampang itu adalah menilai penderitanya itu nyambung nggak ngomongnya. Ada namanya skala untuk mengukur itu, namanya Glasgow Coma Scale. Jadi paling gampang kalau misalnya pasiennya mulai alert ya, tanya aja namanya siapa, ini di mana. Kalau GCS ada skala-skalanya. Jadi dari eye, verbal, dan movement. Nah itu ada menilainya. Jadi totalnya adalah 15. Kita ngobrol asik di Step of Talks ini ya 15. Kalau sampai paling nggak sadar itu 111, jadi 3 total. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah membahas 3 adegan di film 5CM yang berkaitan dengan kedokteran dan pendakian ya, karena kita kan lagi featuring sama dokter pendaki nih di sini. Nah kesimpulannya adalah menurut kita sih film 5CM ini seru dan recommended banget buat ditonton. Intinya adalah sebelum kalian mendaki kan harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, juga teman-teman satu grup kayak harus benar-benar tahu nih kira-kira kejadian terburuk apa sih yang bisa terjadi saat kita mendaki. Nah itu harus tahu antisipasinya nih yang tadi sudah dijelaskan sama dokter pendaki, dokternya para pendaki. Mantap. Terus mungkin dari Dokter Rainer ada pesan-pesan untuk teman-teman para sobat-sobat Stetotalks nih. Oke, buat sobat Stetotalks semua yang nonton video ini, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang outdoor medicine atau tentang kedokteran saat pendakian, boleh follow dokter pendaki, dan tentu saja ini waktu yang tepat untuk menambah ilmu. Jadi saat pendakian kalian boleh bawa apa aja, tentu saja yang efektif, ringan, dan efisien. Tapi paling penting jangan lupakan untuk membawa pengetahuan tentang keselamatan dan kedokteran saat kita berangkat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita Stetotalks TV dan juga channel YouTube-nya Dokter Pendaki. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!